Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemerhati konten saya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, tak kurang satu apapun, dimudahkan dalam hal segala kegiatannya dalam beraktivitas. Kemarin sudah saya sampaikan materi laporan keuangan yang sumbernya dari neraca lajur, udah kita buat sampai ke laporan keuangannya, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Maka langkah berikutnya kita membuat yang namanya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu sumbernya dari laporan rugi laba dan laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan rugi laba dan laporan perubahan ekuitas ini akan saya copy, masukin ke sini ya. Saya pindahkan ke satu lembar supaya lebih mudah memposting, jadi nggak mondar-mandir ke sheet berikutnya, supaya lebih mudah saja. Mari kita coba bahas jurnal penutup. Jurnal penutup itu sumbernya dari rugi laba ini dan laporan perubahan ekuitas. Nah, yang pertama adalah menutup akun pendapatan. Yang nomor 1 berarti kita mengambil dari nama pendapatan ini, angkanya kita posting yang 7.940, maka kita tutup namanya ikhtisar rugi laba. Nah, angkanya 7.940, maka kita tutup namanya menutup akun pendapatan. Ini kita udah menutup akun pendapatan dengan nama pendapatan atau nama akun pendapatan dan ikhtisar rugi laba masing-masing 7940, 7940. Yang kedua, menutup akun beban. Menutup akun beban itu debitnya ikhtisar rugi laba, baru nanti nama yang di beban ini kita posting, angkanya di kolom kredit ya, angkanya ini kita catat, kita posting supaya lebih cepat. Ini saya copy, saya blok sampai ke beban penyusutan kendaraan. Nah, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk maka kita jumlahkan, jumlah ini masuk ke ikhtisar rugi laba. Jadi karena ini sudah ada jumlahnya, maka kita pindahkan saja jumlahnya 4.538. Apakah benar ini ketemunya ini? Kita coba buktikan. Zoom, tambahkan hasilnya. Nah, kebetulan angkanya sama nih ya, maka ini tambah hasilnya ini boleh ngambil dari sini, boleh kamu jumlahkan manual ya tadi ya. Ini tidak benar, maka ini kita tutup, namanya menutup akun beban. Ada tadi beban. Nah, yang berikutnya yang nomor 3 ini untuk mengetahui laba atau rugi, maka ikhtisar rugi laba dan modalnya ini cuma karena ini ada nama Desembernya, maka kita bikin manual modal tuan siapa. Angkanya modalnya ini berarti untung atau rugi. Nah, kan ini kan laba nih, maka labanya ini kita pindahkan, kita posting 3.402, kreditnya juga 3.402. Apakah benar angka ini dikurangi ini ketemu ini, atau ini apa bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, kita buktikan 7.940 dikurangi ini 4.538, hasilnya sama nih ya. Nah, sama betul, maka kita tutup menutup akun modal ya. Yang keempat adalah
pernah mengambil uang pribadi enggak kan gitu ya. Nah ini kita modalnya ini kita posting, maka yang di sini refer ya, ref. Nah pernah mengambil uang pribadi enggak? Pernah. Angkanya berapa? Ini 300, maka kita tulis 300, di kreditnya juga 300. Nah ini sudah kita tutup, namanya menutup akun ref. Nah sudah kita tutup. Nah ini zona penutup sudah kita kerjakan, yang sumbernya dari rugi laba sini dan laporan perubahan ekuitas, semuanya ini masuk, tapi pref ekuitasnya yang diambil cuma angka prefnya saja, ini tidak ya. Ini sudah kita kerjakan ya, dan zona penutup sudah kita kerjakan seperti ini, sudah kita kerjakan. Yang berikutnya adalah mengerjakan zona neraca saldo setelah penutup. Dan neraca saldo setelah penutup itu bisa mengisi nama dan nominalnya. Ini harus kita posting dulu nih, zona penyesuaian dan zona penutup itu harus kita posting ke dalam buku besar. Harus kita normalkan dulu, terutama neracanya ya, akun realnya harus kita normalkan dulu. Nah yang pertama sini adalah beban perlengkapan kantor di kolom debit 750, datanya dari zona penyesuaian, maka namanya harus kita posting, zona penyesuaian harus kita posting. Beban perlengkapan kantor, kita cari beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor adanya di sini, tanggalnya tanggal 31/12/2019, datanya dari jurnal penyesuaian. Ini kita posting, karena beban di kolom debit maka kita pindahkan ke kolom debit 750 rupiah, maka saldonya saldo debit. Yang berikutnya perlengkapan kantor ya, berarti kita cari perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor berarti ini, tetapi di kolom kredit kita pindahkan data dari jurnal penyesuaian di kolom kredit, maka AJP nya ini di kolom kredit kita posting, maka 900 dikurangi 750, maka saldonya ini kita samakan ya, sama nggak di 150 di neracanya ini. Nah sama nih ya, berarti saldo akhirnya 150. Yang berikutnya adalah beban sewa. Beban sewa itu 250, kita cari beban sewa. Beban sewa ada nih, jadi tanggal 31 bulan 12 2019, datanya dari jurnal penyesuaian, kita posting, angkanya di kolom debit, beban sewanya 250, maka saldonya saldo debit. Sudah kita posting, berarti beban sewa berarti ada lagi sewa dibayar di muka. Apakah benar sewa dibayar di muka? Benar, maka di kolom kredit maka kita cari sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, ini ada nama sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka ini ada, maka sewa dibayar di muka kita kasih tanggalnya akhir bulan, dari jurnal penyesuaiannya kita posting namanya sewa dibayar di muka. Di kolom kredit kita posting sewa dibayar di muka kredit, berarti angka 3000 dikurangi 250 rupiah. Apakah benar angka ini 72750 sewa dibayar di muka? Benar ya. Nah yang berikutnya adalah beban penyusutan kendaraan. Kita cari buku besar beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan tanggal 31, kita posting ini, datanya jurnal penyesuaian, namanya tadi beban penyusutan kendaraan di kolom debit, maka kita kendaraan di kolom debit angkanya 400 rupiah, maka saldonya juga di kolom debit. Yang berikutnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Kita cari akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan adanya di sini, maka tanggal 31 kita posting, jurnal penyesuaiannya
kita posting juga namanya, nama akunnya kita kredit akumulasinya 400, maka saldonya juga 400. Yang berikutnya adalah beban gaji. Beban gaji di kolom debit 800.000. Kita cari beban gaji. Sini ada beban gaji nih. Maka ini tanggal 31 kita ngambil tanggal ini aja, tapi jurnal penyesuaiannya kita ngambil nama yang di sini. Beban berarti di kolom debit angkanya 800, maka 1300 ditambah dengan 800, maka saldonya 2100. Yang keempat kreditnya utang gaji. Utang gaji kita cari utang gaji, ada tanggalnya tanggal 31, jurnal penyesuaian, kita posting utang gaji di kolom kredit, maka angkanya ini kita posting, kreditnya 800. Ini berarti LJP nya sudah kita posting semua, ini sudah kita posting semuanya ke buku besar. Sekarang yang zona penutup juga kita posting ke buku besar, namanya apa? Pendapatan. Berarti kita cari buku besar pendapatan di kolom debit pendapatan, kita cari pendapatannya, ada pendapatan tanggalnya akhir bulan, tanggal 31 bulan 12 2019, tetapi namanya adalah jurnal penutup yang kita posting. Nah, pendapatan di mana? Di kolom debit. Berarti kita posting angka yang di kolom debit. Nah, berarti 9 ini kredit dikurang debit, maka 79 dikurangi angka debitnya 7940, hasilnya normal 0. Yang berikutnya adalah ikhtisar laba di kredit, ikhtisar laba di kolom debit, terus ini lagi juga ikhtisar laba di debit, maka kredit debit ya. Nah, debitnya 2, kreditnya 1, maka di ikhtisar laba tanggal 31 ini namanya jurnal penutup, kita posting di tadi di kolom kredit nih, di kredit, maka angkanya atau nominalnya 7940, maka maaf nih hasilnya 7940, maka kreditnya juga 7940. Tadi sama, ini jurnal penutup juga sama, cuman di kolom debit tadi ya, di kolom debit kan debit nih, maka ini kita posting, cuman angka 779 ini dikurangi 45. Nah, terus lagi ketemu lagi debit lagi, zona penutup angkanya di mana? Apakah debit tadi? Nah, debit kan. Nah, maka kita pindahkan lagi 4 ini, kita pindahkan ke 3402, maka 3402 dikurangi 3402 hasilnya 0 atau normal ya. Ikhtisar laba udah kita posting dua semuanya, mudah, ini sudah kita posting, tinggal beban. Nah, beban juga kita cari beban gaji, beban sewa, beban gaji, mana beban gaji ini? Beban gaji ada maka beban gajinya ini mana ini beban gaji ini? Ini kita beban gaji kita pindahkan, ini jurnal penutup kita pindahkan, beban gaji di kolom kredit tadi, di kredit ya 2100, maka 2100 dikurangi 2100 normal. Yang berikutnya beban gaji udah, beban sewa ini, beban sewa kita cari buku besar beban sewa,
tanggalnya sama, sumbernya jurnal penutup. Ini jurnal penutup, dan di kolom kredit, maka 2,5 dikurangi 2,5 hasilnya normal. Yang berikutnya beban perlengkapan toko, kita cari beban perlengkapan toko. Ini ada tanggal 31, namanya jurnal penutup. Ini jurnal penutup, angkanya juga di kolom kredit, ini ya 700, maka 700 dikurangi 700 ketemu normal 0. Yang berikutnya beban kantor ya, beban perlengkapan kantor 750, beban penyusutan beban perlengkapan kantor, kita cari beban perlengkapan kantor. Ini ada, maka tanggalnya tanggal 31, datanya dari jurnal penutup, di kolom kredit 750, maka 750 dikurang 750 hasilnya normal. Yang berikutnya beban perlengkapan kantor udah, beban penyusutan peralatan, kita cari beban penyusutan peralatan. Berarti tanggal 31, namanya jurnal penutup, angkanya jurnal penutup angkanya peralatan 333, maka 333 dikurangi 333 hasilnya normal. Yang berikutnya beban penyusutan kendaraan, di sini beban penyusutan kendaraan, cari mana beban penyusutan yang ada ke tanggal 31, jurnal penutup, angkanya di kolom kendaraan, di kolom kredit 400, maka 400 dikurangi 400 hasilnya normal. Yang berikutnya modal, karena itu sudah kita posting semuanya. Modal, kita cari buku besar modal, berarti tanggalnya tanggal 31, namanya akunnya dari sumbernya jurnal penutup, modalnya di kolom kredit, berarti modalnya di kolom kredit. Ini kita posting 3.402, maka 342 ditambah kredit. Tanggal berikutnya tanggal 31, jurnal penutup, modalnya di terakhir di kolom debit, berarti AJP nya ini 300, berarti 522 dikurangi 300 hasilnya 522 102. Yang berikutnya adalah karena modal udah kita masukin semuanya, tinggal pref-nya, akun pref, berarti kita cari book besar pref di sini tanggal 31, berarti kita masukin pref-nya, jurnal penutupnya kita ngambil dari sini, dari nama yang di atasnya yang gampang. Pref-nya di kolom kredit, maka 300 dikurangi 300 hasilnya 0. Nah, ini semuanya udah kita posting dan bersaldo normal. Nah, yang berikutnya adalah yang di neraca saldo. Setelah penutup itu kita cuman memposting akun real ya. Nih,
ini ada nama akun nominal dan akun real. Ini Bapak saya tulis ini supaya jadikan patokan. Kalau akun nominal itu akun yang isinya di neraca rugi laba, kalau akun real itu yang ada di neraca. Maka di sini namanya ngambil sini aja, misalnya ini saya ngambil sini copy misalnya yang neraca aja ya, yang neraca aja sampai modal kita copy, ke neraca saldo setelah penutup. Susah nih, udah kita copy aja neraca saldo setelah penutup. Kita ngambil kode akunnya sama nama akunnya, saya tarik saja sampai ke modal. Nah udah, maka saldonya itu kita ngambil dari buku besar yang udah kita posting tadi, dari kas angkanya 49 kita posting, piutangnya 2.500, perlengkapan tokonya 4.300, perlengkapan kantornya 1.500, sewa di BRD Muka itu 2.750, peralatannya 16.900, akumulasi penyusutan peralatan 3.900, peralatan 6.900, nah, kendaraan 25.000, akumulasi penyusutan kendaraan 400, utang usahanya 27.440, utang gaji 800, modalnya 522.102. Nah sekarang kita jumlahkan apakah jumlahnya ini debit dengan kredit sama. Ya kebetulan udah kita cari hasil daripada neraca saldo setelah penutup, ini debitnya 680 rupiah, sedangkan juga kreditnya juga sama 556.80. Nah kita buktikan apakah angka yang di sini sama dengan angka yang di neraca. Nah kita buktiin ya, di sini ada angka modalnya 522102, utang gaji 800, 2740. Kita buktikan apakah sama, akumulasi 400, kendaraannya 25, tetap perlengkapan juga 150, sama tadi kan, ini sama. Maka neraca saldo setelah penutup itu cuma untuk menutup akun realnya. Maka kalau nanti pimpinan menanyakan neraca, ini harus dilampirkan di dalam buku besarnya. Jadi buku besar ini sebagai lampiran. Ternyata begitu kita posting, oh iya ternyata perlengkapan kita cari perlengkapan kantor kita tinggal ini 50. Nah, ini lampirannya, buku besar lampiran. Ini data yang sudah dikerjakan oleh staf accountingnya ya. Inilah laporan siklus akuntansi urusan jasa dari jurnal umum sampai neraca, jurnal penutup, menutup akun buku besar yang sumbernya dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Ini yang diposting ke dalam buku besar. Kalau sudah diposting semuanya, sudah ketemu saldo akhirnya, maka baru diposting ke dalam jurnal neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo penutup itulah
untuk penyeimbang mengetahui apakah balance antara neraca saldo setiap penutup dengan yang di neraca. Nah, ini sebagai gambaran bahwa siklus akuntansi sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalangan siswa maupun mahasiswa, terutama untuk perusahaan jasa. Nah, untuk sesi berikutnya, untuk pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan accounting Excel yang lebih praktis, tapi dasarnya adalah dari jurnal umum ya. Kalau jurnal umum sudah menguasai, maka accounting Excel tidak sulit karena semuanya menggunakan rumus. Sampai ke worksheet pun, neraca ledger pun juga menggunakan rumus. Barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.